menyelidiki monster kodok. Kodok ingin melawan, tapi yang bisa dilakukan hanyalah raungan frustrasi. Ketika gaya gravitasi terus menyedot kekuatan kehidupan, ia mengeluarkan pekikan yang mendukung dan bahkan meningkatkan Lai. Ketika itu terjadi, ke-9 spiritual laut Bai Xiaochun mencapai kristalisasi 90%. Dengan 10% lebih, dia akan mencapai lingkaran besar Foundation, tingkat kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itulah, iblis surgawi ke-10-nya sepenuhnya terbentuk. Dalam mata, 10 iblis surgawi yang ditumpangkan, langsung menjadi bidang kabut buram. Kabut mendidih dan bergolak mengirimkan wisata yang menakutkan. Ternyata, inkarnasi Dharma yang benar-benar menginspirasi terbentuk. Kemudian, lingkaran api magis muncul di kabut, api yang sepertinya berisi jiwa-jiwa skream yang tak terbatas. Di bawah lingkaran cahaya yang menyala, 2 titik merah muncul yang tampak seperti mata. Namun, hanya setengah saat kemudian, 2 mata merah lagi muncul di sebelah 2 yang pertama. Kemudian ketiga muncul. Dari tampilan itu, sosok di dalam kabut memiliki 3 kepala. Dalam beberapa waktu singkat berikut ini, 2 lengan hitam besar yang sangat besar terentang dari dalam kabut. Namun, hal-hal belum berakhir. Sepasang kedua lengan muncul, dan kemudian yang ketiga. Setelah itu adalah baju zirah hitam. Gambar yang terbentuk adalah sesuatu yang cukup kuat untuk menopang langit dan bumi, kekuatan yang tidak dapat dijangkau. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini tidak lain adalah manifestasi dari tubuh Asura yang tak berujung. Bai Xiaochun bergetar ketika kekuatan tubuh kedagingannya meroket. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika dia membuka matanya, mereka bersinar sangat terang sehingga mereka bisa melampaui cahaya matahari dan bulan. Pada saat itu terbuka bahwa jiwanya tampak kembali. Menarik parasol abadi dari daging katak, dan dengan menerapkan penyerapan kekuatan hidup, dia kabur bergerak. Melolong, dia terbuka tangan, merobek lubang besar di dinding, dan melesat ke tempat. Ketika dia terbang ke udara, memeriksa dasar budidayanya dan melihat bahwa hanya 1 rambut dari lingkaran besar Yayasan Foundation. Kemudian dia mengkonfirmasi bahwa dia telah ditingkatkan dari badan iblis surgawi ke tubuh Asura, di mana kegembiraan menggembirakan hati. Kodok besar itu sekarang benar-benar kurus dan terengah-engah. Sebelumnya, itu bisa dengan mudah mengalahkan Bai Xiaochun, tapi sekarang banyak dari kekuatan hidupnya telah tersedot. Itu bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada terkesiap dan mengungkapkan Bai Xiaochun dengan memohon, seolah-olah memohon belas kasihan. Kebencian benar-benar mencengkeram hati. Sebelumnya, itu benar dengan saran Bai Xiaochun, dan berharap akan mengejutkannya dan membunuhnya, dan dengan demikian benar-benar mengubah nasibnya sendiri. Tapi sekarang, satu-satunya emosi di matanya saat memandang Bai Xiaochun adalah permintaan dan teror. Itu benar-benar ketika melihat payung hitam yang terutama dipegangnya, pemandangannya membuat kata bergetar. Bai Xiaochun merasa agak buruk untuk katak. Sambil mendesah, dia berkata, "Aku sudah mengatakan di awal bahwa kita bisa menyelesaikan masalah, tapi kamu memutuskan untuk menggertakku. Seperti yang aku katakan, ketika aku menyerang, aku menakuti diri aku sendiri. Masih tidak percaya padaku?" Dia kepalanya dan bahkan menghela nafas lebih dalam lagi pada dia orang yang lurus dan jujur. Setiap kali dia menyerang orang, dia selalu memberi peringatan, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan ketika bersiap untuk menghela nafas lagi, beberapa sinar cahaya muncul dari jarak tertentu. Jantung berdebar, dan tidak punya waktu untuk tindakan selanjutnya, ia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mengarahkan jarinya ke katak. Mencoba untuk terlihat seancam mungkin, dia mengangkat dagunya dan dengan dingin berkata, "Beraninya kamu, Tuan Monster Kodok yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Kamu pikir kamu bisa bertarung dengan aku, Bai Xiaochun? HMMPH. Yah, apakah kamu menyerah atau tidak?" Pada saat yang bersamaan, para leluhurnya dan penanam eselon peninggalan muncul di tempat kejadian, dan melihat pemandangan yang mengejutkan dari katak yang lain. Kodok itu tidak terlihat besar dan mengesankan seperti sebelumnya. Itu tampak seperti tumpukan kulit, masalah di sana terengah-engah.
Matanya bersinar karena melihat orang yang berdiri tegak. Raut tampak seperti ketakutan yang lengkap dan sangat menakutkan. Adapun orang yang berdiri di depan kata itu tidak lain adalah Bai Xiaochun. Ketika mereka mendengar kata-kata Bai Xiaochun, para pendatang baru bertukar pandangan, bahkan bingung. Mereka mengajukan ke sini dari lokasi yang jauh dengan tujuan menyelamatkan Bai Xiaochun. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa pemandangan seperti ini akan bertemu dengan mereka pada saat kedatangan mereka? Li Qinghu tercengang, dan para penanam eselon warisan dibiarkan terengah-engah. Bahkan rahang patriark telah jatuh. Ekspresi ketidakpercayaan yang tidak bisa dilihat pada wajah naga tinta Heavenhorn. Melihat kata kurus itu benar-benar tidak bisa dipercaya, ke titik di mana naga itu mulai dipertanyakan apakah sebelumnya telah membuat penilaian dalam penilaian. Setelah dia mengamati, patriark pendiri memandang Heavenhorn. Heavenhorn, kamu yakin ini kodok yang kamu sebutkan tadi? Aku, gumam naga tinta Heavenhorn. Setelah beberapa saat perenungan, yakin bahwa ini adalah kata besar yang sama. Namun, adegan yang dimainkan di depan mereka tampak benar-benar sulit dipercaya. Naga itu tidak bisa tapi melihat ke arah mana Bai Xiaochun membantu, muncul lagi di dalam hati. Berpura-pura bahwa dia baru saja melihat para pendatang baru, Bai Xiaochun menoleh untuk melihat mereka. Nadi besinya berdenyut-denyut, auranya yang mematikan mengalir ke segala arah. Menggenggam tangan dan dia dengan dingin berkata, "Salam, leluhurnya. Aku sangat menghargai niat baik kamu. Namun aku, Bai Xiaochun, telah mengalahkan katak monster yang tidak ada duanya ini." Penampilan aneh muncul di wajah semua orang. Jelas mereka tahu dia pamer, namun tidak ada yang bisa mereka katakan dengan membalas. Mereka mulai tersenyum saat menyadari bahwa, mencoba, Bai Xiaochun tidak akan pernah benar-benar tumbuh dewasa. "Bagaimana kamu melakukan ini?" tanya patriark pendiri. Dia bisa melihat bahwa dasar budidaya kodok benar-benar berada pada tahap Naschensol akhir, bahkan mungkin dalam lingkaran besar. Itu sangat dekat dengan berada di alam dewa. "Aku dilahirkan dengan kekuatan para dewa," Bai Xiaochun menjawab, menggenggam tangan di punggung belakang dan menempelkan dagunya. "Sebagai seseorang yang telah mencapai pendirian Yayasan Heavenstring, aku bisa mengguncangkan surga. Aku menyebut baut yang tak terhitung jumlahnya dari surga Dao yang menyambar makhluk ini, dengan serius melukainya. Satu-satunya alasan aku menunjukkan belas kasihan pada akhirnya adalah karena aku mengasihani itu." Nada suaranya bercampur dengan kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang berharap mereka bisa memberikan tamparan yang baik di wajah. Bahkan Li Qinghu merasakan hal yang sama. Melihat Bai Xiaochun pamer seperti ini membuat tertawa di dalam. "Patriark dan rekan Daois lainnya, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan aku. Aku terluka dalam proses itu, namun hanya diriku sendirilah monster yang tak tertandingi ini. Meski gitu, ekspresi persahabatanmu akan selamanya terukir di hatiku. Untuk membalas budi, izinkan saya menghadirkan monster ini sebagai hadiah kepada sekte." Dengan itu ia menjentikkan lengan bajunya. "Setelah semua, dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun, dapat mengurangi segala jenis binatang menjadi abu." Pipi patriark pendiri bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dengan terakhir pada Bai Xiaochun, dia sedang memandangi katak. Di dalam, dia senang. Melambaikan tangannya, dia memegang kodok ke dalam tasnya. Meskipun energi vital kata telah rusak parah, dengan waktu dan istirahat itu akan pulih, dan bisa membuktikan menjadi penjaga binatang yang kuat untuk sekte Streamroh. Bahkan ada sedikit aura raja binatang buas yang tersisa di kata. Para leluhurnya sangat senang. Mereka bisa merasakan hidup-hidup baru-baru ini dikeringkan, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Adapun penanam eselon warisan, mereka semua mendukung. Ketika seorang murid memperoleh itu milik murid itu. Jika orang lain dalam mencoba untuk mencurinya, itu akan membuat kagum di dalam sekte. Selain itu, Bai Xiaochun adalah patriark junior. Bahkan Master Naschensol tidak akan terlalu suka dengan orang-orang seperti itu. Segera kelompok itu dalam perjalanan kembali.
dan Bai Xiaochun di tengah-tengah mereka tampak seperti pahlawan yang kesepian. Tentu saja, di dalam, dia meledak dengan gembira. Jadi, pikirnya, tempat ini benar-benar memiliki kekayaan. Luar biasa. Sangat bagus, aku kira aku tidak akan membuka kura-kura kecil itu. Mungkin dia akan mengarah pada hasil yang lebih baik di masa depan. Meskipun dia merasa benar-benar senang, dia tiba-tiba menyalakan apa yang telah dilakukan naga Heavenhorn, dan memandangi tintanya dengan tajam. Hati Heavenhorn bergetar. Itu sudah bisa mengatakan sebelumnya bahwa 90% dari kekuatan hidup kata telah habis, dan fakta itu membuat naga gemetar ketakutan. Tidak yakin metode rahasia apa yang digunakan Bai Xiaochun untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Konsentrasi, itu adalah hal yang menakutkan. Sekarang, ekspresi memesona dapat terlihat di wajahnya ketika melihat Bai Xiaochun. Sebenarnya, perilakunya sebelumnya sangat mirip dengan bagaimana Bai Xiaochun sendiri akan bertindak. Bai Xiaochun mengangguk dengan murah hati pada naga itu. Dengan cara itulah kelompok itu kembali ke pintu masuk, terbang melalui pusaran, dan menemukan diri mereka kembali di Spirit Streamsect. Setelah semua orang muncul, pusaran menghilang, dan tinta naga Heavenhorn tenggelam kembali ke jurang untuk berjaga-jaga. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Bahkan ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkannya dari dalam slip giok, kura-kura kecil itu berteriak dan terbang kembali ke tasnya untuk dipegang. Jika kamu mati, nak, aku akan membakar dupa untukmu. Sayang sekali Lord Turtle baru saja lolos dari cengkeraman kejahatan, hanya untuk terjebak di tempat ini. Petik 2. Bai Xiaochun benar-benar marah. Sambil menggertakkan giginya, dia melolong, tutup mulutmu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan kura-kura kecil itu. Dengarkan, dasar kata. Aku tahu kamu bisa mendengarku. Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan menyakitimu. Aku setuju bahwa kultivator dari zaman kuno yang mendorong hal-hal yang terlalu jauh dengan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak bersalah, oke. Biarkan aku pergi. Kami tidak punya dendam satu sama lain, mari kita membicarakan semuanya. Tidak perlu saling menyakiti, oke. Ketika aku benar-benar menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Bahkan ketika kata-katanya masih berma, suara gemuruh memenuhi bagian dalam kata besar, dan tekanan kuat meledak. Bai Xiaochun gemetar, batuk seteguk darah saat tulangnya berderit gempa. Dalam tekanan kuat, dia bisa merasakan kebencian yang mengamuk, seolah-olah kebencian yang dirasakan kodok terhadap pembudidaya kuno dipindahkan ke Bai Xiaochun. Tidak peduli apa yang dikatakan Bai Xiaochun, itu tidak akan mendengarkan sama sekali. Kamu, katanya, gemetar, sensasi mematikan yang muncul dalam dirinya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, tekanan meningkat, dan gua abadi mulai runtuh lebih cepat. Penyu kecil itu berteriak, dan Bai Xiaochun hampir saja menjadi gila. Kamu pengganggu besar. Serunya, luka terbuka di sekujur tubuhnya, merendam jubahnya dengan darah. Tidak ada waktu untuk perenungan. Kodok itu jelas berusaha membunuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengikuti instruksi di slip giok, tangan kanannya untuk meraih payung hitam. Kemudian, dia menikamnya dengan kejam ke tanah. Ujung parasol setajam silet meluncur dengan mulus ke tanah, dan kemudian turun ke dalam daging dan darah katak. Saat darah menyembur keluar, mata Bai Xiaochun berkilau, dan dia menggenggamnya pada payung. Dengan sisi lain, dia melakukan gerakan mantra dan secara bersamaan menggumamkan beberapa kata pesona yang tidak bisa dijangkau. Kemudian, tepat pada saat gua abadi akan hancur berkeping-keping, dia meraung, abadi. Sebagai tanggapan, cahaya hitam meledak dari parasol abadi. Dalam mata, itu memenuhi gua abadi, dan kemudian mulai menyebar untuk menutupi bagian lain dari tubuh katak. Ketika cahaya hitam menyebar, itu merangsang berbagai mantra yang telah ditempatkan di katak. Mantra mulai bergemuruh, namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, kebanyakan dari mereka melemah dan benar-benar rusak. Pada akhirnya, hanya beberapa ribu yang diaktifkan sepenuhnya. Namun, masing-masing dari kelompok kecil itu sendiri berhasil menciptakan gaya gravitasi besar-besaran, seperti lubang hitam.
1000 atau lebih mantra pembatas itu seperti 1000 lubang hitam di dalam kata besar, dengan parasol abadi membentuk inti dari semuanya. Ketika gaya gravitasi menyebar, kata mulai bergetar, dan memancarkan auman yang semakin kuat. Bai Xiaochun bergetar ketika, tiba-tiba, lubang hitam mulai melahap kekuatan hidup kata dan mengirimkannya ke parasol abadi. Kekuatan ki dan darah yang tak terlukiskan tanpa batas kemudian mengalir melalui payung ke tangan kanan Bai Xiaochun. Gemuruh. Pikiran Bai Xiaochun berputar. Tatapannya kosong, dan mencambuk sekelilingnya. Rasanya seperti jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Pikirannya perlahan-lahan menjadi kosong ketika kekuatan ki dan darah yang diambil tidak mengalir ke dalam dirinya. Ki dan darah juga bisa dianggap sebagai kekuatan hidup, dan ketika mengalir deras ke dalam dirinya, teknik hidup abadi selamanya Bai Xiaochun mulai berputar dengan sendirinya. Itu hampir seperti nektar abadi yang ke tanah yang retak dan kering. Teknik ini dengan cepat maju sampai Bai Xiaochun gemetar tidak berdiri. Tubuh kedagingannya mulai tumbuh lebih kuat pada tingkat yang luar biasa, eksplosif. Iblis surgawi ketiga muncul. Iblis surgawi keempat muncul. Hampir segera, 4 iblis surgawi muncul di belakangnya. Kepala mereka terlempar ke belakang saat mereka melolong, mengirim kekuatan tak terbatas ke segala arah. Namun, perjuangan kata hanya meningkat. Suara gemuruh yang tak henti-hentinya bergema ketika lebih dari 1000 mantra mulai runtuh, menyebabkan suara jeritan yang tak henti-hentinya bergema keluar dalam tubuh kata. Namun, gaya gravitasi tetap ada. Dengan setiap napas waktu yang berlalu, kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir melalui mantra yang membatasi dan ke parasol abadi, untuk diserap oleh Bai Xiaochun. Seperti itu, lebih banyak surgawi iblis yang terbentuk. Kelima, keenam. Kura-kura kecil itu dengan hati-hati melihat keluar dari tas pegang, dan kemudian rahangnya terjatuh. Dia bahkan mulai merasa sedikit cemburu. Sialan, macam apa ini? Akhirnya, dia hanya melihat matanya dalam momen langka yang tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, dia bisa mengatakan bahwa, sebenarnya, bahkan 10.000 Bai Xiaochun yang disatukan tidak akan cocok untuk katak besar. Namun, kata itu dipenuhi dengan mantra pembatas yang terhitung jumlahnya, semuanya terfokus pada payung. Lebih tepatnya, Bai Xiaochun bukan yang menyerap kekuatan hidup kata itu adalah payungnya. Yang harus dilakukan Bai Xiaochun hanyalah membaca mantra yang benar. Siapa yang berada di gua abadi ini di sini? Pikir kura-kura itu. Hal semacam ini benar-benar langka. Sementara itu, di pegunungan pembohong di luar, kata besar itu meraung gitu keras sehingga cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Angin besar menyerang ke segala arah, dan gunung-gunung di daerah itu hancur berkeping-keping ketika katak itu bergerak maju mundur, tanpa kelai sepanjang waktu. Burung dan binatang sama-sama gemetar ketakutan, dan banyak kematian dalam gempa itu. Seluruh area 5.000 km itu berubah menjadi tidak lebih dari reruntuhan ketika kata turun menjadi tempat. Di luar wilayah itu, 5 patriark spirit sekte Srea mendekat dengan kecepatan tinggi, bersama dengan para penanam eselon warisan. Naga tinta Heavenhorn ada bersama mereka, memimpin jalan. Ekspresi patriarki pendiri sangat suram. Mereka berada di titik kritis dalam mengekstraksi kerangka binatang ketika berita datang dari naga. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan proses di tengah, mereka mampu berbicara tentang pekerjaan mereka. Setelah berhasil mengumpulkan kerangka binatang, mereka memanggil eselon warisan, dan kemudian menggunakan sisik naga tinta Heavenhorn yang mereka semua miliki untuk pergi menyelamatkan Bai Xiaochun. Kodok itu mungkin memiliki pertempuran di tahap Naschen Soul akhir, kata patriark pendiri melalui gigi terkatup. Jika berani melukai patriarki junior kita, aku akan memutuskan tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Patriark Ironwood, Li Zimo, dan 2 patriark lainnya semuanya sangat cemas. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Bai Xiaochun, itu akan menjadi bencana bagi sekte penangkal sungai. Meskipun mereka masih akan ditampilkan sebelumnya, pasti akan ada perpecahan dan perpecahan dalam waktu dekat. Mata Li Qinghu benar-benar merah, dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menembak di udara. Naga tinta Heavenhorn merasa sangat senang, dan tidak berani bicara banyak. Yang bisa dilakukan adalah memimpin secepat mungkin.
Segera, mereka berada di area 5.000 km yang terkena dampak dari kata yang mengamuk. Sebelum tinta naga Heavenhorn bahkan bisa berkomentar, ledakan kuat bisa terdengar, dan gunung-gunung terlihat runtuh. Tanah bergetar hebat, dan banyak burung dan binatang mati. Para leluhurnya dan penanam eselon warisan semuanya tersentak. Apa yang sedang terjadi? Terkejut, dan bahkan lebih dari sebelumnya, kelompok itu bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Waktu itulah iblis surgawi ketujuh Bai Xiaochun meraung. Setelah itu adalah yang ke-8, dan kemudian yang ke-9. 9 iblis surgawi semua muncul di belakangnya, menyebabkan tubuh kedagingannya roket ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Budidaya teknik hidup abadi-abadi membutuhkan kekuatan hidup. Dengan cukup banyak itu, potensi kemajuan sebenarnya tidak terbatas. Kembali di sekte aliran darah, dia bisa menggunakan ki darah leluhurnya darah untuk mempercepat kemajuannya. Sekarang, dia menggunakan ki dan darah dari katak besar ini untuk membuat kemajuan yang sangat cepat menuju tingkat kedua dari teknik hidup abadi yang tidak ada lagi. Iblis surgawi ke-10 dengan cepat terbentuk, dan setelah selesai, Bai Xiaochun akan mencapai tingkat tubuh Asura dari teknik Forever Live Forever. Setelah tubuh Asura adalah tingkat tertinggi, tubuh Raja Surgawi yang abadi. Ketika waktu itu tiba, dia akan mampu menembus belenggu kehidupan kedua, dan membentuk Fastly Body Nascent Core, yang juga lebih dikenal sebagai Undying Heavenly King Core. Gemuruh. Bai Xiaochun terlihat gemetaran. Ketika kekuatan kehidupan mengalir ke dalam dirinya dan iblis surgawi ke-10 mulai terbentuk, sebuah transformasi ajaib terjadi di lautan rohaninya. Laut spiritual ketujuhnya tiba-tiba mengkristal, dan kemudian ke-8-nya. Faktanya, prosesnya berjalan gitu cepat sehingga laut spiritual ke-9-nya sudah sekitar setengah mengkristal, dan terus tumbuh lebih padat pada detik. Dia tumbuh lebih kuat di semua aspek. Bagi Bai Xiaochun, ini adalah yang luar biasa, dan semua itu karena parasol abadi. Payung itu tampaknya memancarkan aura jahat karena dengan cepat menyedot kekuatan kehidupan katak melalui mantra-mantra pembatas. Pada titik ini, kata itu seperti lilin yang berkedip-kedip di ambang pemadaman.